Minggu 12 April 2020 kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dan Hari Paskah. Biarlah pada hari ini kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita dibedakan oleh tempat dalam beribadah, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan dimanapun berada tetap kita agungkan dan kita muliakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia telah rela mati untuk menebus segala dosa kehidupan kita. Di dalam hidupku
Tuhan saja yang layak diagungkan dan dimuliakan. Dialah yang kita layak tinggikan dan agungkan. Dialah di dalam tangannya, di dalam peluknya kita selalu dalam mengandalkan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Amen.
namamu. Biarlah ya Tuhan, hati kami serahkan kepadamu. Biarlah kami semakin hari semakin taat datang untuk memuji dan memuliakan namamu, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kami. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang selalu mengurapi kehidupan kami. Jamah hati kami Tuhan. Sinar
Aku di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdiri menyembah-Mu, kami meninggikan Kau Yesus, Allah kami yang hidup Tuhan. Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah menebus kami, membayar lunas segala hutang dosa kami, oleh darah-Mu, oleh nyawa-Mu, oleh kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah dikuburkan, dan pada hari ketiga hari ini Engkau bangkit Tuhan, untuk kemenangan kami, untuk damai sejahtera kami yang luar biasa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, pelayan-pelayan yang ada di rumah-Mu di gereja. Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa. Berkati iman kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, di ruang tamu, dimanapun kami Tuhan. Kami beribadah bersama-sama Tuhan. Berkati secara online baik sahabat-sahabat kami dimanapun Tuhan, yang pagi ini mengikuti ibadah kami, ibadah raya ini Tuhan, Kau berkati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan iman kami semua Tuhan. Berkati pernikahan, berkati rumah tangga Tuhan, berkati keluarga, berkati dengan kasih setia-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan menyertai dengan luar biasa. Tuhan, pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia, buat Bapak Ibu Presiden kami Tuhan, Bapak Ibu Menteri-Menteri, Wakil Presiden, istimewa tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat dan seluruh perangkat-perangkat medis Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau bantu bangsa kami menyelesaikan COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya dengan iman, berkat Tuhan menyertai dengan luar biasa. Tuhan, berkati negeri kami, berkati dengan luar biasa. Pagi ini kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan bahasa hikmat. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan kami yang pertama, korban ucapan syukur. Kami mau beri dengan iman Tuhan. Ajar kami memberi dengan baik, memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh hamba berdoa, biarlah semua yang ikut ibadah kami ini Tuhan, kapanpun dan dimanapun, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan, berikan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berkata dengan iman, dalam Yesus kami diberkati, dalam Yesus kami disembuhkan, dalam Yesus kota Medan diberkati, dalam Yesus Sumatera Utara diberkati, dalam nama Yesus Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat silakan duduk. Salut. Sekali lagi salut. Pagi ini kita siapkan persembahan kita yang pertama. Di amplop persembahan yang tersedia juga berilah persembahan diakonia, persembahan pembangunan kita G2000. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberi dan mendengarkan firman Tuhan, secara pribadi saya dan kita
kita semua menyampaikan terima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur buat ibadah online kita. Saya pribadi terima kasih dan mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian jemaat pelayan yang di gereja, yang di rumah-rumah, dan yang mengikuti ibadah online ini dimanapun, di mana tempat dan di mana kota. Kami mohon maaf banyak sekali kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, tapi mari kita sama-sama topang dengan doa, topang dengan berkat agar kami bisa meneruskan pelayanan ini, melaksanakan dengan penuh sukacita. Katakan amin. Ada haleluya. Nanti waktu firman Tuhan, saya harap saudara semua yang di rumah-rumah dan yang di tempat-tempat dimanapun, saudara berilah waktu khusus kepada firman Tuhan. Saudara duduk, kalau bisa siapkan Alkitab, siapkan catatan-catatan kecil, itu sangat membantu kita. Kemudian fokuslah sampai firman Tuhan selesai. Singkirkan dulu yang lain agar kita diberkati. Dan mohon doa Bapak Ibu saudara-saudari untuk kami yang menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi berkat buat saudara. Doa kami dari tempat ini, pertama, Bapak Ibu sekalian imannya diberkati dan bertumbuh. Yang kedua, doa kami, kalau engkau sakit, sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan, punya kesulitan ekonomi, segala pergumulan dan kesulitan ekonomi itu ditolong oleh Tuhan dengan segala hal yang baik dari Tuhan. Percayalah, Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Katakan amin. Kita akan memberi persembahan. Kita nyanyi satu kor pendek yang lama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Saya undang petugas persembahan untuk berjalan. Persembahan kita, Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun, persembahan juga bisa dilaksanakan secara online. Tuhan memberkati. Kita buka kitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima. Hari ini ibadah minggu kita tidak ibadah minggu biasa, tetapi ibadah minggu secara khusus karena hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Katakan amin. Nanti waktu ibadah, waktu persembahan kedua, kita ada dapat telur Paskah.
Dan telur pasca ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang jadi berkat. Bukan hanya yang ada di gereja para pelayan-pelayan, tetapi juga di rumah-rumah dimanapun kita yang ada bersama-sama. Biarlah telur pasca ini sekalipun tradisi, tetapi menambah semangat, menambah gairah, dan menambah sukacita iman kita. Baik, firman Tuhan hari ini kita beri tema makna atau berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 4 berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama bersama saya 2, 3 ya. 4 berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi 2, 3 ya. 4 berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, kita baca sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Semua baca bersama. 2, baik yang di rumah dimanapun, mari kita baca sama. 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita bisa mendengar firman Tuhan ini disampaikan, dari firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang hebat ini, Alkitab kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, memberitahukan kepada kita paling tidak ada 4 berkat dari kebangkitan Yesus dari kubur. Amin saudara. Paling tidak ada 4 bagian yang kita belajar, yang menjadi makanan rohani kita, supaya iman kita, supaya hidup kita, supaya sehari-hari kita di dalam Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar pelan-pelan. Yang pertama saudara, makna kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama adalah supaya kita selalu hidup baru. Sekali lagi, tujuan yang pertama adalah supaya saya, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita semua selalu hidup di dalam Yesus sebagai hidup yang baru. Ayat 17 tadi berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama yang Tuhan harapkan dari umat Tuhan, dari kekasih-kekasih Kristus, dari ibu bapak yang saya hormati, yang percaya terima Yesus, yang sudah terima Yesus, yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Dengar baik, Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Yesus sudah mengampuni segala dosa kita dan membayarnya lunas dengan darahnya, membayarnya lunas dengan nyawanya. Katakan amin. Kemudian kata kitab dia dikuburkan di satu kubur di Yerusalem, dan Alkitab mencatat yang ketiga, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia bangkit, berkat pertama, harapan yang pertama yang Yesus mau kita kerjakan, kita hidup sebagai hidup yang baru. Katakan amin. Kita hidup bukan lagi sebagai hidup lama, kita hidup sebagai hidup yang baru. Hidup di dalam Yesus, hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan. Tidak lagi hidup dalam tabiat-tabiat dosa yang lama, tidak lagi hidup dalam tabiat-tabiat hidup yang lama, tradisi-tradisi yang lama, kebiasaan
Kata kita hidup baru di dalam Yesus. Katakan amin. Dosamu sudah diampuni Tuhan. Terimalah Yesus, terimalah Tuhan, terimalah Dia dengan hati, dengan iman, dan hiduplah dengan hidup yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan pola iman yang baru. Kita hidup mengampuni, kita hidup mengasihi, kita berharap dan kita berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Yang kedua, makna kedua dari kebangkitan Yesus adalah Yesus bangkit untuk menolong kita. Yesus bangkit untuk menolong kita menyelesaikan seluruh masalah-masalah hidup kita yang diakibatkan karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19, Adam dan Hawa terbuang dari Taman Eden. Alkitab mencatat akibat dosa, maka banyak masalah yang timbul, baik secara jiwani, secara rohani, secara ekonomi, dan secara keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa semak durilah yang akan menjadi bagian. Di ekonomi, di semuanya ada banyak masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup, yang percaya pada Yesus, dia rindu hidup bersukacita, dia rindu hidup diberkati, dia rindu hidup bersama Tuhan, hidup dalam pengampunan, dalam kegembiraan yang luar biasa. Tetapi tidak kita minta, kita bercatat, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis datang untuk menciptakan masalah. Alkitab Mas berkata ada kutuk, ada sial-sial yang turun ke keluarga kita. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi puji Tuhan kepada Yesus, Dia bangkit untuk membantu kita menyelesaikan semua masalah kita. Katakan amin. Kita lihat Markus 16 ayat 1 sampai ayat 17. Mari lihat sama Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8. Kisah wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus. Maria Magdalena, mereka ingin jumpa dengan Tuhan karena mereka selalu mendengar orang yang jumpa dengan Yesus dosanya selalu diampuni. Orang yang jumpa dengan Yesus selalu diberi kesempatan yang kedua. Orang yang jumpa dengan Yesus selalu ada pengharapan, ada sukacita. Bisa bilang amin. Orang yang jumpa dengan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, jalan-jalan yang tertutup dibuka. Apa yang tidak mungkin, Tuhan jadikan semuanya mungkin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Wanita-wanita ini, mereka telah memberi rempah-rempah untuk mengurapi Yesus. Besar hati mereka jumpa dengan Tuhan. Di ayat 3 Markus 16, saudara, waktu mereka jalan hendak berjumpa dengan Yesus, faktanya ada persoalan besar, ada batu besar. Mari kita baca sama ayatnya yang ketiga. 2, 3, ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena mereka tahu kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Mereka sadar tenaga mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas,
Sama seperti sekarang bangsa kita berkata, siapakah yang akan menggulingkan COVID-19 dari Indonesia? Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari kebangkitan ini dengan Yesus bangkit untuk menolong Indonesia menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan di Indonesia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus bangkit untuk membantu seluruh rakyat Indonesia, membantu pemerintah negeri kita menyelesaikan COVID-19. Amin, saudara. Kita doakan seluruh tenaga medis, dokter-dokter, perawat-perawat, seluruh tenaga administrasi, donatur-donatur yang membantu alat-alat kesehatan semua. Kita bekerja sama, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Sekalipun batu itu besar sekali, Yesus bangkit untuk membantu kita menyelesaikannya. Katakan amin. Semuanya akan terselesaikan. Kita baca ayat 4, Markus 16 ayat 4. Kita baca sama, 2, 3, ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bisa bilang amin? Yang berbahagia berilah tepuk tangan buat Tuhan. Batu yang sangat besar itu terguling dengan kuasa kebangkitan. Kita doakan Bapak Presiden kita nih, Wakil Presiden, kita doakan Menteri, Gubernur kita Sumatera Utara, kita doakan wali kota kita Sumatera Utara, seluruh tenaga medis. Orang kalau berkatalah terkatakan, tak terucapkan, tak terungkapkan isi hati mereka. Mereka sama dengan kita manusia biasa, tidak ada apa-apanya. Tetapi Alkitab katakan, persoalan yang besar sekali itu COVID-19, saudara, kuasa kebangkitan akan menyisihkannya. Bisa bilang amin, saudara. Kuasa kebangkitan akan meminggirkannya. Apa tugas kita sebagai anak Tuhan? Alkitab mencatat tugas kita hanya 2. Yang pertama, kita harus setia beribadah. Keluaran 23:25 berkata, tetapi kamu haruslah setia beribadah, maka aku Tuhan Allahmu di dalam Yesus Kristus Tuhan akan memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu, dan aku akan menjauhkan, aku akan menyingkirkan segala sakit penyakit dari negerimu. Katakan amin, saudara. Apapun akan disingkirkan. Berdoa, ibadah, tekun ibadah kepada Tuhan. Pada kondisi seperti sekarang, kita ibadah di rumah-rumah, tapi harus ibadah. Pelayan-pelayan yang di gereja, ikuti aturan pemerintah, ikuti anjuran pemerintah. Cuci tangan dengan baik, jaga jarak 2 meter, tidak saling bersentuhan, cukup senyum jarak jauh. Bisa bilang amin? Coba senyum, lambaikan tangan jarak jauh. Halo, halo yang di rumah-rumah, halo. Katakan amin. Yang kedua, apa tugas kita? Yang kedua, kata kita harus tekun berdoa, 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 dan berdoa. Saya masih ingat dengan segala orang-orang tua kita dulu, bapak-bapak pendeta kita yang senior, yang tua-tua, bapak-bapak porohaner, bapak-bapak sintua di zaman dulu, selalu menasihati, tangiangi satonga siang ulang. Sekali lagi saya ucapkan, tangiangi satonga siang ulang. Artinya kalau kita berdoa, setengah pekerjaan kita sudah selesai. Kalau kita berdoa, setengah dari persoalan kita sudah selesai. Saya ajak seluruhnya kita anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh supaya setengah persoalan COVID-19 ini
sudah selesai. Katakan amin. Dan akhirnya Maria Magdalena, semua perempuan-perempuan itu sangat berbahagia ketika mereka sampai ke kubur Yesus. Dan mereka melihat di ayat 4, kubur itu sudah terbuka. Bisa bilang amin, saudara? Bukan karena pintarnya kita, bukan karena kita kuat, tapi satu hal, karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, mujizat dari Allah yang sangat besar. Saya berdoa, biarlah mujizat itu hari ini jadi milikmu, jadi milikku. Mujizat itu jadi milik keluarga, milik rumah tanggamu. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dari kubur adalah menjadi dasar dan pengharapan iman bagi kita. Amin. Jadi yang ketiga, kebangkitan Yesus itu adalah dasar iman kita dan dasar pengharapan kita akan masa depan. Saudara, hidup ini harus dengan iman. Kata Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 6, tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lagi jaga jarak, tapi jaga jarak kita kerjakan dengan iman, bukan dengan sungut-sungut. Kita kerja apapun semua dikerjakan dengan iman. Dan dasar iman kita itu adalah kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Bisa bilang amin sekarang? Yesus sudah bangkit dari mana? Dari kubur. Itulah dasar kita untuk menyembah Tuhan. Bisa bilang amin? Itulah dasar kita untuk meninggikan Yesus. Semalam Jumat, kata kitab, darahnya telah membuka jalan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, saudara, yang keempat, berkat dari kebangkitan Yesus. Yang keempat, kebangkitan Yesus itu memberi kita panggilan, memberi kita mandat untuk melayani Tuhan, dan memberi kita kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Sekali lagi Bapak ulang, kebangkitan Yesus dari kubur itu memberikan kepada saya, kepada saudara-saudara sekalian, seluruh pendengar dimanapun berada, memberikan pertama panggilan untuk kita melayani Tuhan. Yesus memanggilmu melalui kebangkitannya dari kematian. Ada pujian berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan amin, saudara. Yang kedua, memberimu mandat untuk melayani. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Sekali lagi, layanilah Tuhan. Amin, saudara. Layani Tuhan dengan benar. Yang ketiga, saudara, kebangkitan Yesus memberikan kita mandat untuk memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Yesus bangkit, di bagian terakhir Injil Yohanes, Yesus pergi ke pantai. Waktu Yesus pergi ke pantai, dia lihat murid-murid di pantai sedang menjalankan. Satu harian mereka menjalan, mereka tidak dapat apa-apa. Akhirnya dengan cintanya, dengan kasihnya, Yesus menyapa Petrus. Shalom Petrus, shalom. Petrus melihat guru datang yang sudah disalibkan, sudah dikuburkan dan bangkit dan datang.
Yesus bilang, adakah engkau mendapatkan laupau? Tidak, Guru. Lemparkanlah jalanmu ke sebelah kanan. Akhirnya puji Tuhan, jalannya dilemparkan ke sebelah kanan. Petrus mendapat banyak sekali ikan. Kemudian dihela perahunya dan mereka datang ke pantai. Kemudian Yesus dengan kasih diberi mereka sarapan ikan. Waktu diberi sarapan ikan, lihat wajah Bapak. Yohanes pasal terakhir, Yesus bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Petrus menjawab yang pertama, oh, aku mengasihimu Tuhan. Yesus jawab lagi yang pertama, gembalakanlah domba-domba. Layanilah aku sudah bangkit. Layani aku. Jangan kau sibuk dengan dirimu sendiri. Kemudian Yesus bertanya kali yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, Guru, aku mengasihimu, Guru. Yang kedua kali Yesus berkata, layani aku, gembalakan domba-domba. Saudara, Petrus belum ngeh. Kemudian Yesus bertanya untuk yang ketiga kali, dan pertanyaan itu untukku dan untukmu juga. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Alkitab mencatat Simon nggak bisa berkata apa-apa. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi Tuhan. Yesus berkata kepada Simon, gembalakanlah domba-domba, layanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis yang ada sekarang, jadikanlah Allah Tuhan memanggil kita melayani Tuhan. Teman-teman pemuda, jangan kau sibuk dengan diri. Pelayanan itu pekerjaan yang paling sibuk dan yang paling penting di muka bumi. Gak ada kerjaan lain sesibuk itu. Dengan mahasiswa-mahasiswa, jangan kau hanya sibuk dengan diri. Layanilah Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Sekarang dengan COVID-19 ini, gereja yang ribuan habis, gereja yang ratusan habis, gereja yang berapa orang habis. Sepertinya Allah tidak mau ada gereja besar. Sepertinya Allah tidak mau ada orang hebat. COVID-19 tidak mengenal orang miskin, tidak mengenal orang kaya, tidak mengenal laki-laki, tidak mengenal perempuan. Semuanya dia kejar. Akhirnya sekarang Tuhan menentukan seluruh dunia ibadah di rumah-rumah. Artinya kita pribadi-pribadi datang pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Sekali lagi layani Tuhan. Jangan kau lari dari pelayanan. Kalau kau dipanggil selama ini melayani, layani Tuhan. Engkau harus bijak mengatur. Atur kerjaanmu, atur pelayananmu. Atur kuliahmu, atur pelayananmu. Atur keluargamu, atur pelayananmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, dia memberikan mandat, memanggil kita untuk melayani Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk kita memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat. Katakan amin. Kata kita, pergilah. Kata Markus 16 ayat 15, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semuanya murid-murid. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang susah. Kalau ada kau lihat saudaramu yang sakit, doakanlah dengan menumpangkan tangan atasnya dan mengoleskan minyak, maka dia akan disembuhkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ada saya, bukan saya, ada Yesus, ada Tuhan di hadapanmu, ada Tuhan di depanmu, ada Tuhan di kamarmu, ada Tuhan di mana kau ada. Layani dia. Katakan amin. Bagaimana cara kita melayani dia? Kita baca Matius 20 sebagai ayat terakhir, ayat 25 sampai ayat 28. Matius 20. Biarlah ini menjadi
berkat cara kita melayani Tuhan. Mulai ayat 25, semua baca dengan suara jelas. 2, 3, iya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itulah dunia, pelayanan dunia. Kita baca ayat 2, 3 ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi apa? Pelayan. Bapak Ibu, berapa banyak ingin jadi besar? Bisa angkat tangan. Amin. Katanya barang siapa ingin jadi besar, ingin jadi hebat, menjadi Indonesia yang maju. Amin, saudara. Alkitab katakan, hendaklah ia rela jadi pelayan bagi semua orang. Ayat 27. Kita baca sama 2, 3 ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hamba. Siapa mau jadi terkemuka? Masih muda jadi direktur. Siapa mau? Amin. Muda jadi toke. Siapa mau jadi toke? Bukan toke cece. Toke betul. Ini profet. Apa berdoa? Biar kita tangkap. Yang di rumah-rumah, kalau kau ingin menjadi terkemuka, katanya hendaklah kau mau jadi hamba. Bisa bilang amin. Jadi hamba. Kau bersihkan rumahmu, kau bersihkan keluargamu dengan kasih setia Tuhan. Ayat 28. Kita baca kuat 2, 3 ya. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip pelayanan kita, saudara, dengar baik sekali lagi. Saya sampaikan buat kita. Yang pertama, saudara, kita melayani dengan moto Tuhan melayani dia, Tuhan memberkati dia lewat saya. Bisa bilang amin? Sekali lagi, Tuhan melayani dia, Tuhan melayani mereka lewat saya. Bisa bilang amin? Maukah kau dipakai Tuhan? Keluar ibadah ini, izinkanlah kau dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang. Yang kedua, kita layani orang lain di dalam Tuhan dengan satu tekad. Kita rela dia jadi lebih maju, dia lebih berhasil, dia lebih sukses. Katakan amin. Saudara, relakanlah saya layani Bang Samuel, Bang Samuel layani yang lain karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Amin, saudara. Dengan satu motivasi, aku rela Samuel lebih maju, Samuel lebih hebat, Samuel lebih sukses karena Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau gitu, yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan, kita bertobat, tinggalkan dosa masalah, tinggalkan semuanya. Bisa bilang amin, saudara. Kita berusaha berjeripaya, biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari kita semua berdiri sama-sama. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu di hari kebangkitan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat 4 berkat kebangkitan-Mu dari kematian. Engkau bangkit supaya kami hidup baru, Tuhan. Engkau bangkit supaya Engkau menolong kami menyelesaikan segala masalah-masalah kami. Engkau bangkit menjadi dasar iman dan pengharapan kami.
Tuhan, Kau bangkit memberi kami panggilan, memberi kami mandat untuk memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat, terima kasih buat urapan. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh pendengar, seluruh pemirsa di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Tuhan, Kau jamah, Roh Kudus jamah kami. Kami lakukan dengan iman. Kami mau bernyanyi dan menyembah. Tuhan, berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Tanganmu pada Tuhan. Sebab Dia hidup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala keajaiban, segala kemurahan-Mu yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini hamba berdoa Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan, seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di gereja Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga, suami istri, pemuda-pemuda yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa. Saudara yang ada di rumah atau di gereja, kalau ada engkau hari ini butuh pertolongan Tuhan, mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, berkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Kau sembuhkan kalau dia sakit. Engkau berkati kalau dia susah. Berikan makan minum kalau dia berkekurangan. Tuhan, berikan iman yang berlimpah-limpah. Berkati usaha, berkati semua. Kami percaya Tuhan, Engkau hebat bagi kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Kami mau beri ucapan syukur. Kami mau beri persepuluhan kami. Biarlah hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayan dan seluruh jemaat-jemaat-Mu setia dalam memberikan persembahan persepuluhan sesuai dengan firman-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-berkat yang berlimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita siapkan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita beri, kita deklarasikan dulu. Buat Bapak Ibu yang di rumah, kami minta maaf karena warta yang dibagi di rumah tidak ada deklarasi persembahan. Ya, mari kita angkat persembahan kita. Oleh darah Yesus, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lubuk-lubukku akan diisi penuh melimpah.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Kita beri persembahan kita. Shalom jemaat Tuhan. Baik, kita akan hari ini mendengarkan pengumuman gereja kita sepanjang minggu ini. Ibadah raya kebaktian hari Minggu tanggal 12 April 2020. Yang pertama, terima kasih buat Pak Gembala kita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai, Tuhan terus urapi, dan Tuhan berikan kesetan daripada Tuhan. Dan selanjutnya terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan yang telah ambil bagian pada ibadah online pada hari ini. Biarlah semuanya berkati Tuhan yang luar biasa. Dan juga terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita terus setia beribadah bersama-sama. Dan kami juga mencoba sama bergabung bagi Bapak Ibu, teman-teman kami, saudara-saudari seiman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita secara online bersama-sama. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan juga mari terus dukung program ibadah online kita dengan mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada. Dan yang jauh lebih penting lagi, mari sama-sama kita share program ibadah online kita ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan selanjutnya, kegiatan sepekan gereja kita tetap berjalan, baik yang di gereja maupun yang di rumah jemaat masing-masing. Ibadah doa kumpulan kita besok malam diadakan jam 7.30 malam bersama-sama kita dengan serentak, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Dan ibadah keluarga kita sebagai Selasa jam 7.30 malam juga diadakan di gereja dan seluruh rumah jemaat. Dan ibadah FC kita hari Kamis tetap diadakan, baik yang di gereja maupun yang di rumah jemaat. Mari sama-sama kita terus kerjakan dengan iman dan percaya bahwa masa-masa Tuhan pakai untuk kita boleh lagi mendekat pada Tuhan. Amin. Dan selanjutnya gereja kita juga mengadakan 2 lantai 24 jam dan dapat dilakukan di gereja maupun rumah jemaat masing-masing. Bagi jemaat yang rindu untuk ambil bagian, dapat berdoa setiap hari atau 2 kali dalam seminggu dengan jam doa 1 jam per hari atau 2 jam sehari untuk kita sama-sama mengerjakannya dengan baik. Dan untuk meresponi arahan dari gembala pembina kita, Bapak Niko Yotola Harjo, kita akan kembali mengadakan doa puasa bersama selama 49 hari mulai dari tanggal 10 April kemarin sampai tanggal 28 Mei 2020. Amin. Mari sama-sama kita kerjakan, kita responi dengan baik, dan kita lakukan bersama-sama. Kita berdoa untuk apa? Untuk bangsa kita agar Tuhan pulihkan dari pandemi corona. Amin ya. Dan juga buat gereja kita agar Tuhan beri lawatan penuh jiwa-jiwa. Untuk persembahan ibadah online kita dapat ditransfer melalui OVO, GoPay, dan BCA yang ada tertera dalam layar kaca kita. Dan untuk gerakan bakti sosial kita yang akan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dapat juga ditransfer ke pembayaran online gereja kita. Masing-masing paket yang akan kita bagikan berbentuk sembako dengan biaya Rp50.000 per paket. Dan puji Tuhan, untuk saat ini sudah terkumpul 10 paket. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan akan segera dipakai dalam minggu ini. Mari terus berdoa supaya gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan demikianlah seluruh gereja kita sepanjang minggu ini. Dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita naik puji pada Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Pengumuman tambahan bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja. Nanti setelah doa berkat, sebelum pulang kita bisa sama-sama ambil telur Paskah. Amin. Ada ayat dalamnya dan kita dengar dalam firman Tuhan.
Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk doa syafaat dan doa penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Baik di gereja ini Tuhan, baik di rumah-rumah jemaat Bapa di surga. Kami merasakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk menyegarkan iman rohani kami Bapa di surga, menguatkan kami Bapa yang baik. Kadang Kau bangkit Bapa di surga untuk Tuhan Yesus Tuhan menggulingkan Bapa di surga semua masalah-masalah kami yang paling besar, yang paling berat Tuhan Yesus Tuhan. Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami Tuhan mandat waktu Bapa di surga untuk melayani Tuhan Bapa yang baik, melakukan Tuhan Yesus mujizat-mujizat bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga, dan memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami seluruhnya jemaat Bapa di surga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa di surga iman kami dibangkitkan, roh kami menyala-nyala Bapa di surga untuk melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa di surga terus Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Mari Kau berkati mereka Bapa di surga. Berikan mereka terus Tuhan pertumbuhan rohani dan iman Bapa di surga semakin kuat. Dan mereka terus Tuhan semakin hari Bapa di surga semakin diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik buat seluruh jemaat Bapa di surga dimanapun berada Bapa. Berikan kepada kami kesehatan, perlindungannya daripada Tuhan yang menyertai kami Bapa di surga. Berkati terus Tuhan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Berkati pekerjaan kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Engkau Bapa di surga yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus Tuhan makan minum terus Tuhan kebutuhan kami sehari-hari Bapa di surga. Engkau berkati juga terus Tuhan kalau ada terus Tuhan yang tidak mempunyai pekerjaan Tuhan, berikanlah pekerjaan, berikanlah hikmat Bapa di surga terus Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk berusaha Bapa di surga, untuk mencari nafkah Bapa yang baik. Biar terus Tuhan Kau berkati kami, tuntun seluruh jemaat Bapa di surga di dalam nama
Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa terus Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Kau berkati terus Tuhan seluruh bangsa Indonesia Bapa di surga yang sedang bersatu Tuhan Yesus Tuhan untuk Bapa Yesus Tuhan memerangi melawan terus Tuhan pandemi corona Tuhan. Biarlah Engkau Bapa di surga yang menjaga dengan kuasa Bapa yang baik. Berikan pada kami perlindungan Bapa di surga. Berikan pada kami Tuhan mujizat-Mu, kesehatan Bapa di surga Tuhan dan bilur-bilur-Mu Tuhan mengaliri Bapa di surga seluruh Tuhan Yesus Tuhan bangsa kami Bapa yang baik yang sudah Tuhan kena corona Tuhan, yang sudah terpapar Bapa di surga. Biar Engkau berikan mereka kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Tuhan buat ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami Bapa di surga tetap membangun mesbah-mesbah doa Bapa di surga Tuhan, agar Engkau Tuhan Yesus Tuhan segera menolong kami Tuhan, agar Tuhan Yesus Tuhan ibadah-ibadah kami yang lakukan Bapa di surga menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruhnya hamba-hamba-Mu Bapa di surga yang sudah melayani Tuhan, seluruh keluarga-keluarga yang sudah beribadah Bapa di surga. Berkati Bapa yang baik. Biar Tuhan Yesus Tuhan Bapa di surga mujizat dari ibadah Bapa di surga berlaku atas kehidupan kami Bapa yang baik. Engkau akan menjamin roti makanan kami Tuhan. Engkau akan menjamin air minuman kami Bapa di surga. Dan Engkau menjauhkan penyakit dari kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang besar. Engkau berkati setiap permohonan-permohonan doa Tuhan yang dipanjatkan, yang sudah ditulis oleh hamba-hamba-Mu, oleh anak-anak-Mu Bapa di surga. Biar Tuhan Yesus Engkau menjawab Bapa di surga apapun permohonan doa jemaat Bapa di surga di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Bapa di surga segera menolong, segera menjawab, dan mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang Bapa di surga dari rumah-Mu Bapa di surga, dan sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari tangahkan kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Siang ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu, memberkati keluarga, memberkati seluruh pekerjaan, seluruh usaha dan pekerjaanmu. Dijadikannya engkau kepala